mungkin saya akan menyampaikan sekilas tentang karakteristik kasus dan outcome pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan tersier. Kami akan banyak membahas, tentunya ini adalah data-data kami, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo sebagai rujukan tersier. Ada beberapa hal nanti yang mungkin bisa kita pertimbangkan, ya kita bahas ini di tingkat ID, karena ini banyak masalah etik terkait dengan perawatan pada pasien-pasien COVID yang berat, terutama karena saya berada di ICU dan tentunya adalah menangani kasus-kasus yang berat. Nah, ini adalah sejarah pandemi coronavirus. Kita sudah tahu yang tadi di dalam paparan dan video Dr. Joni bahwa awalnya kita mempunyai ICU RIK itu dari pada saat terjadi musibah flu burung, ya, kemudian pada tahun 2002 sebenarnya kita juga sudah mempunyai ruang isolasi tersebut, tetapi tempatnya tidak di situ. Dan ini adalah sejarah coronavirus yang mulai dari SARS-CoV-1, kemudian MERS-CoV dan COVID-19. Nah, saat ini di dunia yang saya dapat dari data 25 Juli, itu angka kematiannya sebenarnya kalau dibandingkan Spanish flu yang tahun 1918 sampai 19 itu masih sangat jauh, ya. Angka kematiannya sebenarnya cukup rendah. Tetapi dampaknya, karena mungkin kita sudah hidup di era yang modern, maka dampaknya ini sangat luar biasa pada perekonomian dunia maupun kondisi dunia secara umum. Nah, sebenarnya berapa banyak pasien COVID-19 yang perlu perawatan kritis? Ya, ini kita harus tahu bahwa kira-kira 15-25% pasien COVID-19 itu perlu dirawat, yang dirawat di rumah sakit itu perlu intensive care unit. Nah, jadi 15-25 tergantung populasi dari area tersebut. Nah, jadi kalau kita mempunyai misalnya di Sutomo itu kita merawat 200 pasien pada saat itu, maka memang betul kira-kira kebutuhan ICU-nya itu sekitar 50. Sehingga pada saat kemudian kita hanya mempunyai sekitar 15 bed ICU, maka antrian yang masuk ke ICU itu menjadi sangat besar. Dan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap mortality. Jadi kasus-kasus di Amerika, kemudian sekarang yang sedang kita melihat yang cukup besar kematiannya ada di Brazil. Tentunya pada saat fasilitas kesehatan tidak mampu untuk memenuhi demand, maka kemudian akan terjadi kematian yang sangat tinggi. Ini yang di Amerika pada saat itu ICU admission rate-nya ya itu sekitar 81. Kenapa? Di sana banyak populasi tua. Nah, ini usia tua itu sebenarnya memang merupakan faktor risiko paling tinggi. Makin tua usianya, ya, kemudian makin tinggi risikonya. Oleh karena itu, tadi dikatakan pada saat kita menyusun hospital disaster plan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ya, perawat-perawat yang akan dipekerjakan di ruang RIK, ruang isolasi khusus, untuk merawat pasien-pasien COVID, itu kita batasi usianya di bawah 50 tahun. Karena secara statistik usia 50 tahun ke atas itu sangat berisiko. Nah, ini adalah case fatality rate ya di ICU. Ya, pada saat kita sekitar bulan bulan Mei ya kita melihat satu jurnal bahwa pasien yang di ventilator ya di ICU yang di ventilator itu angka kematiannya 86%. Di New York pada saat terjadi outbreak, 1 bulan outbreak pertama itu kematiannya 88,1%. Kemudian di Lombardi pada saat itu ya sekitar bulan Mei itu angka kematiannya memang yang meninggal 26%, tetapi yang dirawat di ICU itu masih sangat banyak di sana. Nah, di UK pada saat bulan Mei itu angka kematian yang menggunakan ventilator itu 80,6%. Tetapi ya, ternyata pada saat ini sudah turun angka mortality-nya di ICU. Dia dapat menurunkan pasien yang di ventilator itu sampai 58,8%. Ini adalah satu hal yang harus kita sikapi gitu ya, bahwa di UK ya dengan bertambah lamanya mungkin karena juga di sana sistemnya sudah mulai bisa
establish untuk memenuhi demand, maka kemudian standar perawatannya menjadi makin baik. Tadi dikatakan bahwa COVID ini masih misteri gitu ya. Mengapa dia kadang-kadang baik gitu ya pada kebanyakan orang, tapi pada beberapa orang ya itu kemudian menunjukkan manifestasi klinis yang luar biasa jelek sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi tidak ada manfaatnya. Nah, kebanyakan pasien-pasien COVID yang datang di rumah sakit rujukan itu mengalami hipoksemia berat dan sebagian itu mengalami ADS dan membutuhkan ventilasi mekanik. Dan angka kematian yang meninggal dari keseluruhan pasien yang masuk di rumah sakit ya itu sebenarnya cukup tinggi sampai kalau kita hitung sampai 28 hari ternyata angka kematian itu 61%. Nah, ini adalah karakteristik pasien COVID berat ya. Kalau kita bagi sebenarnya begini, yang masuk itu ada yang diagnosa COVID-nya itu adalah primer, ada yang sekunder. Nah, diagnosa pasien COVID yang primer, dia masuk karena dia pneumonia COVID yang berat. Nah, sekundernya apa? Karena komplikasi atau komorbid. Jadi, pasien COVID pneumonia disertai komplikasi dan komorbid yang berat, ya, itu adalah karakteristik pertama. Karakteristik kedua, sebenarnya pasien itu mungkin pneumonia COVID-nya ringan atau OTG, tapi kemudian pada saat yang bersamaan dia mengalami suatu kondisi yang akut, misalnya trauma atau non-trauma. Dan ini tentunya menjadi beban rumah sakit yang sangat besar. Kenapa? Sulit sekali pada kasus-kasus pneumonia COVID-nya itu sebenarnya sekunder, ya, untuk dibedakan. Tadi dikatakan sebenarnya agak sulit sebenarnya untuk memisahkan ini betul-betul COVID atau tidak. Karena kita butuh pemeriksaan yang cepat ya dan sebagainya ya, dan itu sangat sulit untuk dilakukan pada awal-awal penanganan pasien COVID. Ini adalah pasien kita di Sutomo. Tadi kalau kita melihat awal-awal tadi, ya kita sebenarnya cukup berbangga. Ya, ini di Sutomo kita pasien-pasien yang dengan ventilator itu yang meninggal 74,4%, yang sembuh 25. Jadi kalau sudah masuk ventilator, maka kita ini hanya mengejar 25% ini. Hampir semua yang kita lakukan walaupun dengan alat-alat yang canggih yang kita miliki kecuali ECMO ya, atau CO2 removal, extracorporeal CO2 removal, pasien semua akan meninggal. Tapi kemudian pasien-pasien ICU yang dirawat non-ventilator, yang bisa kita jaga supaya dia tidak jatuh ke ventilator, itu angka mortality-nya itu sangat rendah. Hanya tidak kurang dari 5%. Artinya 96,3% itu bisa kita selamatkan. Ini sampai tanggal 20 Juli ya, 20 Juli. Secara keseluruhan seluruh pasien yang dirawat di ICU itu total angka mortality rate-nya itu sekitar 54,8%. Yang survive sekitar 45,6%. Ya. Dan hampir semua pasien yang dirawat di ICU adalah confirm. Ya, kalau kita lihat dari 126 ini confirm semua. Yang 24 ini PDP. Memang ada beberapa kasus yang PDP yang kemudian harus masuk ke ICU karena kondisinya sangat berat. Ya. Yang kita sulit membedakan, maka kita anggap itu sebagai COVID. Inilah susahnya. Kadang-kadang kita pasien PDP ini butuh waktu beberapa lama untuk menentukan. Nah, kalau tadi di ICU ini adalah angka jumlah kematian sampai tanggal 5 Juli yang di luar ICU. Kita lihat pada saat itu cukup besar. Di buffer IGD pada saat itu kita kebanjiran pasien. Akibatnya apa? Banyak yang tidak mendapat tempat. Jadi 25% pasien yang dirawat di buffer IGD itu meninggal. Itu ada di sana. Karena tidak sempat mendapat pertolongan yang selayaknya. Nah, ini mengapa mortalitasnya tinggi? Karena sistem perawatannya yang substandar. Orang hanya dikasih oksigen, tapi tidak dimonitor. Orang dikasih terapi antiviral, tapi monitornya tidak baik. Ini adalah karena pasiennya sangat membludak, kemudian
tenaga medis kita juga sangat kewalahan, apalagi harus merawat pasien-pasien yang banyak ya, kemudian pasien-pasien non COVID juga, dan itu memang kondisi ini sangat menyulitkan bagi kita. Kemudian sistem konsultasi yang memakan waktu ini sangat luar biasa memang. Ya, konsultasi itu bisa memakan waktu, harus nulis segala macam. Karena itu beberapa langkah kemudian kita lakukan untuk menyelesaikan proses administrasi. Sarpras yang tidak memadai, dimanapun pasti tidak ada yang siap menghadapi pandemi ini. Dimanapun. Di Amerika juga begitu, di Italia yang lebih baik, jauh lebih baik dari Indonesia juga begitu. Apalagi di Indonesia. Saya di Dr. Sutomo itu dengan begitu banyaknya pekerja medis ya, nakes yang ada bekerja di sana, tentunya risiko untuk mengalami penularan itu sangat tinggi. Kemudian ini juga tenaga medis yang tidak sesuai, ya, karena seperti di ICU, akhirnya karena kekurangan maka diambilkan dari tenaga medis relawan maupun dari ruangan yang dia tidak bisa atau tidak terbiasa bekerja di ICU, dan yang terakhir adalah ketersediaan bed ICU yang tidak memadai, itu menyebabkan mortalitasnya sangat tinggi. Kita lihat ya, ini ada kasus yang di ICU yang sempat kami pasien-pasien yang di ICU tidak semua menggunakan ventilator. Salah satunya hanya menggunakan terapi oksigen konvensional. Di sini kita lihat angka mortalitasnya 0. Kenapa? Walaupun dia tidak menggunakan ventilator, tapi kita melakukan perawatan dengan standar ICU dan HCU, dan itu sangat menekan angka mortalitas. Nah, ini contohnya pasien-pasien yang tidak kita mencoba untuk mencegah supaya dia tidak masuk ventilator. Kita harus melakukan bed prone position ya, sampai 12 sampai 6 jam. Dan ini kita lihat ini sangat melelahkan bagi nakes. Kita bekerja di situ 6 sampai 8 jam. Itu sangat melelahkan. Kalau saya bilang saya lebih baik maraton daripada di dalam merawat pasien COVID di dalam RIK itu selama 6 jam. Saya lebih baik maraton. Dan tuntutan di sini ini masalah etik juga. Kita bekerja sudah lelah, sementara kadang-kadang tuntutan untuk kesembuhan pasien itu menjadi sangat tinggi. Dan ini tentunya sangat membebani emosi bagi para nakes yang ada di sana. Ini contoh lain, ya, dikatakan tadi bahwa ventilator kenapa kok mati? Tapi kita melihat ini adalah high flow nasal kanul yang kita gunakan. Pada pasien-pasien yang menggunakan high flow nasal kanul, itu kita lihat yang dirawat di ICU itu failure rate-nya itu 25%. Failure rate-nya. Kemudian memburuk perlu ventilator. Mortality rate-nya masih sangat rendah. Sehingga apa? HFNC ini kemudian menjadi hal yang perlu kita pikirkan untuk pengelolaan di ICU. Kenapa? Mungkin dengan HFNC kita tidak memerlukan perawat-perawat yang banyak yang mahir ICU, ya, sehingga namun kemudian bisa kita lakukan perawatan yang lebih baik pada pasien-pasien sehingga dia tidak jatuh ke ventilator. Tapi ingat HFNC ini kalau ditaruh di luar ICU mungkin failure dan mortality-nya tidak serendah ini. Kenapa? Monitoring di sini menjadi sangat penting. Nah, seperti ini juga NIV. Ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang mendapat bantuan begitu ya. Ini adalah alat-alat yang uji klinisnya bukan pada manusia. Dan kita menggunakan alat-alat standar saja untuk non-invasive ventilation. Itu failure rate-nya itu 42,6% dan mortality rate-nya itu sangat tinggi. Apalagi kalau ini tidak dilakukan perawatan dengan standar ICU, maka kemungkinan besar mortality-nya akan makin besar. Ini adalah komplikasi terkait dengan pasien yang meninggal di ICU, kebanyakan karena gagal nafas, dan sangat besar itu adalah terjadinya akut kidney injury. Oleh karena itu, setiap ICU seharusnya itu dilengkapi dengan fasilitas hemodialisis, karena kemungkinan pasien yang mengalami akut kidney injury yang mengalami renal failure itu menjadi sangat tinggi. Ini adalah rata-rata length of stay pasien yang dirawat di ICU. Ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan rata-ratanya adalah 8 hari. Karena itu satu bed ICU itu sebulan paling maksimal bisa merawat 4 pasien. Oleh karena itu
kebutuhan ICU kalau di suatu rumah sakit mau membuat ICU harus menghitung kira-kira bed non ICU-nya itu berapa, sehingga dengan begitu kita bisa mempertimbangkan berapa jumlah bed ICU yang harus kita. Tapi ingat bahwa ICU, ya, ICU pandemi itu adalah perawatan berbiaya sangat tinggi dan ini akan membebani rumah sakit. Kenapa? Karena ini peralatannya mahal, penyediaan APD-nya besar, butuh rasio perawat dan pasiennya sangat tinggi, ya, dan keterbatasan suplai dan bahan habis pakai ini kadang-kadang menjadi kendala dalam pemenuhan bahan habis. Jadi kalau membuat ICU itu tidak hanya saya punya ventilator, tidak, tapi harus memperhitungkan supportingnya, APD-nya berapa per hari, bisa enggak, rasio perawatnya berapa, ya, kemudian barang habis pakainya itu bagaimana. Kalau ini tidak dipertimbangkan, maka ventilator itu tidak ada gunanya. Pasti dokter yang akan merawat nggak mau juga, gitu. Hanya dikasih ventilator tanpa dijamin ya, fasilitas-fasilitas pendukungnya. Nah, ini kendala penyediaan ICU pada pandemi COVID. Ya, masalahnya apa? Space, staff, sistem. Ya, jadi ini yang menjadi kendala. Bangunan, kemudian bagaimana pengelolaan sistemnya, stafnya bagaimana, ini menjadi sistem. Ini yang penting bahwa dalam perawatan pasien COVID, ya, itu adalah mencegah ya, supaya tidak memburuk itu sangat penting. Karena itu kita harus bisa mengenali atau mengidentifikasi tanda-tanda pasien yang mungkin akan butuh perawatan di HCU maupun ICU. Nah, jadi ini adalah beberapa 5 hal yang mungkin bisa digunakan sebagai early warning system pada kasus-kasus COVID. Di kasus COVID yang ada ini ya, ada 1 atau 2 dari 5 ini, maka kita harus hati-hati dan memerlukan suatu monitoring sangat ketat. Ya. Dan ini HFNC, fluid, ya, ini perlu. Dan itu harus dilakukan di standar ICU atau HCU. Bagaimana kita melakukan restriksi fluid kalau kemudian tidak pernah dilakukan balance cairan? Ya. Bagaimana kita melakukan awake prone position kalau perawatnya saja hanya visitor 2 kali sehari? Itu adalah menjadi kendala kita. Ya. Dan kalau sudah masuk ventilator maka harus standarnya adalah standar ICU. Kita harus ingat bahwa COVID ini sangat karakteristiknya itu sangat unik gitu. Manifestasinya klinisnya bermacam-macam dan sekali-kali kita harus melihat gitu ya pasien. Kalau kami seringkali kami melihat pasien itu mulai dari baik, masih bisa ngomong-ngomong, telepon, sampai kemudian meninggal, itu ada di hadapan kami dan itu sangat traumatis bagi kami sebenarnya. Ini contohnya pasien yang kelihatan baik-baik saja, ya, masih muda, rate-nya normal segala macam begitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat blood gas-nya seperti ini. Blood gas-nya seperti ini. Nah, ini kalau kemudian kita tidak deteksi, ya, tidak pernah dilakukan assessment, maka kemudian pasien-pasien seperti itu tiba-tiba meninggal. Dan ini adalah perjalanan yang unpredictable pada COVID-19. Bisa kondisinya itu berat, kemudian cepat membaiknya. Bisa yang pelan-pelan membaiknya. Bisa yang kelihatan kita senang mau membaik, tapi kemudian menjadi jelek. Nah, ini sindroma klinis COVID-19 ya, karakteristiknya. Kalau begini ringan, pneumonia ringan, fokusnya adalah bukan perawatan di rumah sakit, tapi isolasi. Tapi kalau seperti ini yang berat, ini fokusnya di rumah sakit rujukan. Jadi ini nanti yang kemudian perlu kita pikirkan untuk bisa rujukan. Prinsip tata laksanya juga begitu. Ya. Kalau itu pasien-pasien yang ringan sedang, mungkin terapi ini yang kita pikirkan. Tetapi kalau kemudian pasien itu sudah berat, maka ICU itu harus mampu menyediakan perawatan yang segini kompleksnya. Ini yang menjadi tantangan. ICU Dr. Sutomo sudah menyediakan seperti itu. Angka mortalitasnya itu masih sangat tinggi. Kita bayangkan bagaimana kalau alat-alatnya tidak lengkap, sistemnya tidak baik. Inilah karakteristik pasien yang hipoksia berat. Nanti kalau kita ketemu, BGA-nya asidosis, ada hipoksemia, ada hiperkarbi.
Itu adalah hal yang sangat sering kita jumpai pada pasien-pasien COVID. Nah, ini patofisiologinya juga luar biasa. Ada yang karena hipoksemia juga tidak wajar karena vasoplegia. Kemudian ada juga yang karena trombosis, maka kemudian terjadi mix antara gagal nafas tipe 1 dan tipe 2. Dan ini sangat letal. Orang yang sudah mengalami hipoksia plus hiperkarbi, itu umumnya hampir saya bilang di atas 90% akan meninggal pasien. Ini pasien yang COVID yang merasa sesak ini harus diidentifikasi. Contohnya ini gambaran toraks fotonya. Ini ada gambaran toraks foto perjalanan dari seorang pasien COVID. Ya, kita lihat awalnya masih begini. Ini tipe L, happy hipoksia. Lama-lama dia sesek. Gambarnya seperti ini. Awalnya masih oke, kemudian bertambah berat. Nah ini identifikasi pasien yang berisiko tinggi itu sangat penting. Sangat penting. Pasien yang berisiko tinggi tidak boleh hanya divisiter dari luar. Ini harus divisiter. Ini adalah hal-hal yang harus diterapkan ya, dalam suatu sistem rumah sakit untuk mengurangi angka mortalitas. Nah ini juga sangat krusial. Non-invasif atau intubasi dini. Ini yang jadi polemik. Kadang-kadang seorang dokter menjudge ya di suatu, ya itu bagaimana perawatan di rumah sakit, harusnya itu diintubasi dulu. Ya, kenapa kok diberikan non-invasif? Kadang-kadang mereka tidak melihat. Yang melihat siapa? Harusnya komentar-komentar semacam itu tidak boleh keluar apalagi sampai ke medsos. Ini adalah masalah etik bagi teman-teman dokter juga untuk berusaha menahan diri berkomentar ya, melihat pasien yang tidak dirawat. Ini sangat penting. Karena ini nanti bisa menimbulkan gejolak yang sangat besar. Karena apa? Pertimbangan non-invasif atau intubasi itu sangat tergantung dari faktor risiko, fasilitas SDM, dan perjalanan penyakitnya. Ini yang kadang-kadang tidak dilihat oleh orang yang tidak merawat secara langsung, tetapi kemudian berkomentar. Ini adalah hal yang sangat. Dan padahal ya memang COVID ini adalah non-uniformity disease, severity infection itu sangat menentukan, host responnya sangat menentukan, physiological reserve-nya menentukan. Jadi ini sangat menentukan. Kenapa? Nanti di Sutomo kenapa kok tinggi, di rumah sakit lain kok tidak? Lah karakteristik pasiennya berbeda. Yang dirawat di Sutomo ini sangat berat gitu. Dan merawat pasien di ICU itu tidak mudah. Kenapa? Kita lihat, ini di ruang isolasi khusus. Tidak bisa seenaknya keluar masuk. APD-nya level 3. Bayangkan menggunakan APD level 3 untuk merawat pasien-pasien. Ya, kalau hanya visitor saja oke. Tapi bagaimana kita harus 3 menit lagi. Ya. 3 menit lagi waktunya. Kemudian ini yang penting mencegah komplikasi. Ini sangat krusial. Pasien yang begini ini bisa terekstubasi kalau tidak kita tunggui. Ini perawatan pasien kita. Bagaimana ini pasien yang menggunakan CRRT, harus menggunakan pacemaker. Kita lihat sharing pump, ada begitu banyaknya sharing pump. Ya, ini perlu pengawasan yang sangat khusus. Kalau tidak, maka akan terjadi komplikasi. Dan ini adalah tata laksana pasien umum di COVID di ICU. Ini isolasi. Resusitasi awal ini sangat penting. Kita resusitasi awal oke. Pasiennya selamat, tapi perawatan pasca resusitasi ini juga akan sangat menentukan. Misalnya pasien terekstubasi, sudah bagus-bagus terekstubasi, mati pasiennya. Ya. Pasiennya kemudian malnutrisi, nggak bisa lepas dari ventilator, meninggal juga karena haisnya ini, pencegahan. Infusnya kotor, suction tidak dikerjakan secara rutin, oral hygiene tidak dilakukan, itu akan menyebabkan terjadinya healthcare associated infection. Kemudian ini kita lihat, hot issue pada COVID. Banyak sekali, koagulopati, cytokine storm, steroid, ya. Kemudian apa? Anti-IL-6. Ini adalah isu-isu yang kemudian menyebabkan pasien itu diterapi luar biasa. Contohnya ini, kita lihat. Seorang pasien, saya melihat begini, kalau kita melihat ya, terapinya itu berapa itu, ngitungnya itu 17 terapi seperti itu. Ya, pasiennya seperti ini kondisinya, sudah diterapi begini, saturasinya 81.
Ini ditambahi lagi sampai list 30 obat, ya tetap mati orangnya. Kenapa? Karena dia hipoksia. Hipoksia, pasien ini meninggal. Kenapa? Ya. Karena pasien ya tidak diperlakukan sebagai subjek. Ya. Jadi misalnya dirawat oleh berapa orang dokter, ya kemudian masing-masing memberikan terapi sesuai dengan pandangannya masing-masing. Contohnya ini pasien pneumonia sesek gitu ya, gelisah. Tekanan darahnya 190. Ya. Maka pasien ini bisa diberikan antibiotik, bisa diberikan obat penenang ya, oleh antihipertensi. Pasiennya meninggal. Kenapa? Nah, karena pasien dianggap sebagai subjek ya. Oleh karena itu ya pasien itu harus dilihat secara keseluruhan seperti ini. Ya. Harusnya pasien itu masuk ICU, diintubasi, ya, kemudian underlying disease-nya di. Nah, ini contohnya pasien yang tidak diterapi macam-macam, tanpa IL-6, tanpa HIVIC, tanpa high dose NAC, tanpa high dose vitamin C. Ya. Tapi kemudian bisa kita rawat, ya ada sebagian yang sembuh. Ini adalah salah satu perawat kita yang mengalami COVID yang sangat berat, yang berhasil survive. Kadang-kadang kebahagiaan kita ya pada saat merawat pasien-pasien berat itu hanya melihat pasien-pasien yang bisa kita selamatkan seperti ini. Ini contoh-contoh ya bahwa perawatan pasien COVID ini sangat penting ya. Harus ditunggui betul ya. Tidak bisa lewat hanya melihat dari jarak jauh. Contohnya kasus ini kita memerlukan ekokardiografi untuk mendeteksi pasien-pasien seperti ini ya. Pasien dengan COVID, hipotensif, severe acidosis, mau dikasih apa? Kadang-kadang kita berkomentar, oh ya harusnya dikasih ini, harus dikasih ini. Tapi kita di ICU itu akan melihat pasien-pasien itu ya dari waktu ke waktu untuk melihat apakah kondisinya seperti apa. Ya, ini contoh cytokine storm ya. Kemudian orang kemudian ya kalau gitu kasih anti IL-6 gitu misalnya seperti itu. Oh, ya itu pasiennya meninggal karena tidak dikasih anti IL-6. Seperti itu sering. Padahal kita lihat bahwa pasien-pasien yang mengalami COVID itu sebenarnya kadar IL-6 itu jauh lebih rendah dibandingkan pasien ARDS yang hipoinflamasi, apalagi yang hiperinflamasi. Karena itu banyak sebenarnya. Ya, Dr. Pujo barangkali mungkin kesimpulan barangkali nanti ditambah di diskusi. Ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya, tentang terapi-terapi. Kita harus membaca secara hati-hati. Dan tata laksana pasien COVID yang menggunakan ventilasi itu sangat kompleks. Perubahan kondisinya sangat cepat, karena itu rumah sakit harus menyediakan alat-alat dan sistem yang bagus. Take home message-nya apa? Manifestasi perjalanan COVID-19 sangat bervariasi. Identifikasi perburukan klinis itu harus bisa dideteksi secara dini. Ventilator bukan satu-satunya modalitas terapi pada COVID berat, dan keberhasilan perawatan tidak ditentukan oleh obat dan alat canggih yang digunakan saja. Oleh karena itu dukungan manajemen sistem kerja, ketersediaan SDM yang cukup memadai itu akan sangat mempengaruhi outcome. Ya, jadi ini adalah mungkin membangkitkan semangat kita ya, bahwa COVID ini ingin semua hopeless, ingin semua kita semua menjadi merasa sendirian, tapi ingin kita tidak peduli pada orang lain. Jadi siapa yang peduli? Kita harus peduli. Ya. Jadi kita harus peduli karena banyak pasien-pasien yang membutuhkan kita dan perlu kebersamaan kita untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.